Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang function overloading. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai kelas customer. Selanjutnya kita akan buat properti kelasnya ya. Misalnya ID, kita isi string kosong. Nah, yang kedua misalnya name-nya. Dengan tipe data string juga. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi kelasnya nih. Misalnya saya akan buat function getData dengan parameter ID dengan tipe data string. Lalu kita isi fungsinya menggunakan keyword this. This ID sama dengan ID. Lalu saya akan print line ID Anda adalah apa nih? Adalah $ID. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat fungsi dengan nama yang sama. Misalnya teman-teman ingin membuat fungsi getData lagi. getData. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, tapi dengan syarat dia tipe datanya harus berbeda. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat parameternya datanya sama ya, tuh string dan string. Nah, dia akan error. Nah, jadi teman-teman harus ganti. Misalnya integer. Nah, dia nggak akan error. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat parameter dengan tipe data string aja nih. Itu nggak apa-apa ya. Tapi, jumlah parameter fungsinya, dia harus berbeda. Misalnya, saya akan membuat parameter kedua dengan tipe data string. Nah, dia nggak akan error ya teman-teman. Nah, jadi ini nih teman-teman, yang namanya fungsi overloading. Teman-teman bisa membuat fungsi yang sama, tapi jumlah parameternya itu harus berbeda. Atau jumlah parameter yang sama, tapi dengan tipe data yang berbeda. Misalnya ini integer. Nah, ini kita hapus. Nah, ini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Fungsinya masih tetap sama. Tapi kita akan buat dengan jumlah parameter yang berbeda aja ya. Nah, yang ini. Lalu kita isi fungsinya. Yang kedua itu name. Sama dengan name. Nah, misalnya saya akan mencetak ID Anda dan nama Anda. Ini kita sisipin $ID. Yang satu lagi $name. Nah, teman-teman masih ingat kan? Kita harus instansiasi dulu objeknya untuk mengakses fungsi dan properti di kelas customer. Misalnya saya akan buat variabel customer, lalu nama kelasnya. Nah, untuk mengaksesnya, cukup nama variabel objeknya, lalu nama fungsinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kita harus mengisi nilai dengan parameter 1, dan ini ada yang menggunakan dua parameter. Misalnya 001. Nah,
karena kita memberi satu nilai, dia akan mengisi yang mempunyai satu parameter. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan kelas coding. Nah, jadi fungsi yang dipanggil dia yang punya dua parameter. Karena kita memberi dua nilai. Coba kita run hasilnya. Ini kita resize dulu. Nah, sukses ya. Ini nih yang akan dieksekusi. ID Anda adalah 001 dan nama Anda kelas coding. Nah, jika nilai kedua ini kita hapus, coba kita run lagi ya. Nah, ID Anda 001. Fungsi ini yang dipanggil, karena mempunyai satu parameter. Nah, misalnya saya akan panggil kedua fungsinya. Misalnya 002. Satu lagi, misalnya Mas Ali. Nah, coba kita run lagi. Nah, sukses ya teman-teman. 001, 002, dan Mas Ali. Nah, yang pertama ini dia memanggil fungsi yang pertama dengan satu parameter. Yang kedua, dia memanggil fungsi dengan dua parameter. Nah, jadi ini nih teman-teman, contoh sederhananya tentang function overloading. Jadi teman-teman bisa membuat fungsi dengan nama yang sama, tapi jumlah parameternya itu harus berbeda. Atau jumlah parameternya sama, tapi dengan tipe data yang berbeda. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.